wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo sahabat Permata Mandala, hari ini kita akan menggali hakikat puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Bagi umat Islam, berpuasa itu adalah sebuah kewajiban. Selebihnya, selain berharap semoga Allah menerima pahala kita, juga melipat gandakan pahala kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali, teman-teman. Allah Azza wa Jalla saja juga berfirman, kecuali puasa, amalan tersebut untukku, dan aku yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan juga makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, di sini ibadah puasa itu sebuah amalan kewajiban yang dimana Allah itu akan melipat gandakan dari setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan. Hakikat pengertian puasa ini tidak hanya menahan lapar dan juga minum saja, teman-teman, tapi pengertian puasa adalah menahan diri dari segala perbuatan dan ucapan yang diharamkan. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya yaitu semisal kita mengucapkan perkataan yang kotor, karena di zaman sekarang perkataan kotor itu dianggap remeh oleh anak zaman sekarang. Padahal itu merupakan dosa yang juga dihitung oleh Allah. Juga disebutkan dalam hadis, rubba shaimu hadduhu min siyamihil ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan juga dahaga. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ini, teman-teman, sebagai peringatan untuk kita tidak menyia-nyiakan pahala puasa. Sebagaimana dikuatkan juga dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asyamu minal akli wasyurbi faqat, asyamu minal lagwi warrafthi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim. Apa sih perkataan-perkataan yang itu menyia-nyiakan pahala? Termasuk contoh menahan diri itu adalah menahan ghibah. Kebanyakan ibu-ibu sekarang itu nggak bisa lepas ya, teman-teman, dari kata ghibah, baik mencari-cari kejelekan orang lain, mencari keburukan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, bahkan mengkritik dengan bahasa yang tidak sopan, teman-teman. Baik secara langsung atau secara media sosial, membicarakan, menulis, atau merasa nyaman mendengarkan kejelekan orang lain itu sama saja dengan ghibah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nih temennya yang misalnya ngajak buat ngomongin, si itu tuh kok dia kayak gitu sih orangnya, jangan diikut, teman-teman. Harusnya kita ngingetin buat mereka kayak gini, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya kamu digituin juga kan kamu nggak mau, gitu kan ya, teman-teman. Nah, makanya teman-teman di puasa ini lebih baik kita memperbanyak amalan yang baik, teman-teman. Sebagaimana disebutkan juga dalam satu riwayat, khamsun yudfirna as-shaimu al-ghibah wan namimah wal kadibu wa qublah wal yaminil fajirah. Yang pertama itu tadi disebut ada 5 yudfirna, ada 5 hal yang menyebabkan batalnya as-shaimu, puasa. Yang pertama ada al-ghibah, di mana al-ghibah yang sudah saya sebutkan tadi, menjelek-jelekan orang lain, mencari kejelekan orang lain dan melalui media sosial maupun membicarakan secara langsung. Kemudian ada mengadu domba. Apa sih mengadu domba itu? Jadi kita mengadu domba itu seperti mengadu dombakan suatu permasalahan orang ini ke orang lain, dari mulut ke mulut kita ngomongin orang itu, gitu, teman-teman. Kemudian ada berdusta. Nah, di sini teman-teman hati-hati yang masih berdusta. Berdusta ini nggak cuman berdusta kepada manusia saja, tapi kita juga bisa berdusta kepada Allah. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Berdusta juga bisa berdusta kepada orang tua, berdusta kepada teman, misalnya kita ingkar janji dan lain-lain. Kemudian ada sumpah palsu. Sumpah palsu itu sumpah yang dimana tidak sesuai kenyataan, kemudian kita berani mengucapkan kalimat sumpah. Pada hati-hati ya, teman-teman, dengan kalimat sumpah. Tapi dari riwayat di atas, Imam An-Nawawi menjelaskan lebih lanjut tentang membatalkan puasa tersebut. Sahabat kami, ulama kalangan Asy'afiyah,
menjawab hadis-hadis tersebut selain hadis kelima, bahwa yang dimaksud sesungguhnya kesempurnaan puasa dan keutamaan yang dituntut dapat diperoleh dengan menjaga puasa dari berbagai sia-sia. Dan perkataan yang buruk bukan bahwa puasa batal dengannya. Adapun hadis terakhir yang tentang 5 hal tadi teman-teman yang menyebabkan batalnya puasa, hadis ini batil, tidak dapat dijadikan hujah. Karena apa? Sebenarnya teman-teman, dari 5 yang disebutin 5 tadi itu bukan membatalkan puasa, tapi menggugurkan pahalanya dan juga menghilangkan pahalanya gitu teman-teman. Bukan membatalkan puasa, kalian tetap puasa, tapi kalian cuma bisa mendapatkan dari rasa lapar dan juga dahaganya aja, nggak dapat pahala karena perbuatan buruk kalian tadi. Kemudian dijelaskan juga di kitab lain, adapun hadis tersebut maka yang dimaksud adalah menggugurkan pahala puasa. Sebagaimana ketika itu Rasulullah ini bersabda pada ketika itu salat Jumat, yang dimana barang siapa yang berkata kepada saudaranya sedangkan imam berkhutbah, diamlah, maka tidak ada Jumat baginya. Nah, jadi di sini Rasulullah itu menjelaskan bagi orang-orang yang untuk mendengarkan apa yang dikatakan si khatibnya itu, untuk mendengarkan dan diam, tidak berbicara sendiri. Karena kalau misalnya kita bicara sendiri, kita bukan nggak dapat khutbahnya itu, tapi yang ada kita nggak dapat keberkahan pahala di Jumat itu teman-teman. Kitab ini dari Al-Bayan fi Madhhabi Syafi'i, juz 3 halaman 536. Jadi teman-teman, inti dari ini untuk kesempurnaan ibadah puasa Ramadan, marilah kita berbanyak berbuat amal kebaikan dan juga berbuat hal-hal kecil lah teman-teman. Contohnya tuh kayak kita bersedekah. Bersedekah kan itu nggak harus kita nunggu kaya ya teman-teman. Dari mulai kita ngasih infak cuman 500 aja teman-teman, itu pahalanya udah besar buat nabung kita di akhirat nanti. Untuk itu, maka selama berpuasa hindarilah bacaan, postingan-postingan berita, gambar, video dan lainnya yang mengarah kepada ghibah, fitnah, adu domba, dan juga perbuatan yang diharamkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.